gitu. Pasti kan mereka link ke apa, ke instansi itu kuat, perizinannya kuat gitu loh. Apalagi yang udah sukses ya, kecuali kalian baru bisnis gitu, itu masih goyah. Kalau misalnya omset kalian udah miliaran, mereka biasanya udah punya kaki-kaki yang kuat, guys. Hotman beneran jadi pengusaha? Enggak. Bang Hotman itu ya. Ini aku perjelas ya. Jadi ada seseorang yang memakai surat kuasanya Bang Hotman, pakai materai, ditanda tangan segala macam. Ternyata itu editan. Ketar-ketir jadinya dia. Begitu. Jadi pemalsuan surat kuasa hukum. Itu bisa dilaporin, guys. Ya. Terus ada juga surat tes DNA palsu dari Mabes Polri, Rumah Sakit Mabes Polri. Itu aku udah cek. Siapa yang masukin? Ya Fitri. Cece tahu dari mana tentang Fitri semua. Dari mana ya? Dari orang-orang yang tersakiti. Gila, FS berani pakai SK. Aduh, nepos bahaya kali. Makanya ini harus diberantas, guys. Fitri apa kerjanya sebenarnya? Lonte, mucikari. Cece nggak takut. Harus takut apa? Sama siapa takut? Banyak banget yang disakiti, betul itu. Bang Hotman bakal kasusin FS, nggak bakal. Cencen kapan, Cek? Nah, Cencen itu bakal dilaporin, lagi-lagi dikumpulin bukti-bukti admin judi online. Gacor abangku. Kalau kalian tahu, itu make sense. Ya. Gue kasih tau kisi-kisinya tuh. Kurang baik apa gue? Suami istri bakalan pakai baju oranye. Dari kemarin lu diem kali kan? Cencen dulu beneran kurir narko. Iya, betul. Cencen kerjaannya apa? Nggak kerja dia. Admin judi online sama kurir. Kasus admin judol Cencen kenapa kicep? Ya tak malu lah. Tapi banyak yang keseret sih. Ntar mereka siap-siap buat nangkis. Nggak bisa. Karena yang laporinnya petinggi-tinggi. Makanya kenapa aku baru speak up. Karena yang laporinnya petinggi-petinggi, guys. Bukan yang laporinnya itu bukan ece-ece kayak netizen gitu, bukan. Petinggi-petinggi. Kok Kim? Gimana, say? Hah? Udah ketemu sama temanku belum? Aku tadi keluar sama Tutuy. Ya Valentinean ya kan. Hakim udah mau pulang ya. Nanti aku titip dong. Titip apa? Titip oleh-oleh buat Kak Uzi ya, Kak Kim. Kemarin tadi si Kak Uzi mau nitip apa gitu. Kayaknya vitamin buat Mami Rita deh. Aku titip vitamin buat Mami Rita ya, Kak Kim ya.
ketinggalan woi, baru masuk. Ada apa? Nggak ada apa-apa sih. Gak mau nitip buat Iza Zega. Iza Zega perlu apa? Kopiah. Gue beliin. Peci. Yoke. Mami saya suka banget Yoke. Terus yang ngetik siapa? Maminya atau kamunya? Minum apa tuh? Iced tea sayang. Snapple iced tea. Tapi ini cuma teh ala-ala dong, si air putih biasa. Emang Ica gak bakal batuin dia, Kak? Ica itu, gue kasih tahu ya. Ica itu cuman kalau gua ngomong nanti menghina, ya kan serba salah. Pokoknya dia bukan siapa-siapa guys. Di Jaksel itu cuman istilahnya dipakai sana sini doang. Gitu doang sih. Jangan rasa hormat ya. Feeling kayak Yoko, LP, dokter jalan nggak? Gak usah pakai feeling, ya. Jalan nggak jalan itu laporan. Gimana penyidik aja. Oh, Sahrul nitip dildo. Dulu dia pakai namanya dilation. Jadi itu kayak sebentuk dildo, tapi bentuknya tuh kaca. Karena kan McCow-nya sempit kan, jadi harus di dilation. Sapi kuy. Iya FS kalau story sambil ketawa, tapi ketawanya getir, pelsong. Semua itu yang dia citrakan palsu guys. Ya. Manusia paling palsu di dunia ini, Fitri. Siapa Bang P itu? Si nenek mirip nyemot banget matanya. Titisan siluman nyemot. Yoko tau nggak Dennis laporin dokter ke UT? Masa sih? Seorang Dennis, udahlah Dennis tuh ngapain lapor-laporan? Udah, nggak usah ikut sensasi-sensasi ini. Nggak diajak, Dennis. Itu tas punya dia nggak sih? Kan gue udah kasih buktinya, say. Nih, gue kasih lihat nih. No, baca. Go off comment ya. Iya Beb, pokoknya ojo si FS dan Amel, si Natasha Endar semua ceritanya FS pegang. Jadi ATM-nya si FS. Jadi Natasha Endar ini ngasih apa? Tas-tasnya, ngasih uang-uangnya karena rahasianya Natasha Endar ada di Fitri. FS tahu suami dia selingkuh, terus udah nikah lagi. Jadi semuanya rahasia Natasha dipegang FS. Tas-tasnya Natasha semua dititipin ke FS. Baca tanggal berapa? Oktober 24 2023. Tuh, ya. Jadi ngegosipin ini tuh bukannya kemarin gitu. Enggak, udah lama. Noh, tas-tasnya ya. Ada yang porosus ya. Kalian kita tebak gambar ya guys, tebak gambar ya. Ada Birkin yang biru porosus, ada Birkin yang merah, ada Picotong ya. Ada Birkin yang putih, ada Kelly yang merah ya. Ya kan? Kalian inget-inget ya. Nih. Next slide-nya yang si Fitri pamerin. Tada, ya. Ada yang biru, ya kan? Ada Birkin yang putih, no. Ya kan? Ada di slide berikutnya lagi sih. Kan yang ditunjukin banyak kan, nggak semua di sini. Ada Birkin yang hitam nih, yang Birkin hitam apa kroko.
Pikotangnya ini nih pikotong ya. Buat yang tak ngerti-ngerti aja lah. Hampir ke end live. Ya, kan? Kalau gue ngomong itu pakai bukti, pakai jejak digital. Mana gue bisa punya info 2023 guys? Coba, ya. Tebak gambar nggak tuh? Seru kan? Baru kali ini kan di Indonesia di Instagram ada tebak gambar ya kan? Jadi bukannya udah di penjara ya kak? Bener udah di penjara. Tapi bukan dari Natasha atau dari Fitri, dari lakinya. 2023 sayang. Yoka habiskan gak tuh sandwich bikin gua ngiler? Kenyang guys, sumpah. Gua udah makan 1 sandwich, ngambilnya sih yang banyak. Kenyang say. Alhamdulillah kenyang. Bersyukur ya kan. Mau gue dibilang gembel kayak dibilang sampah ke apa, ujung-ujungnya menyala ya. Ujung-ujungnya dia si Fitri itu sudah melaporkan aku dari 2020 guys. Dennis itu dibayar sama Fitri untuk cuap-cuap. Sebenarnya kok nggak dibayar tuh kayak yang buzzer banget, disupport guys. Apa korelasinya Dennis sama Doktif coba? Ya. Karena apa? Karena kemarin Uya ngomongin tentang Doktif gitu. Kan yang diomongin Doktif bukannya elu, Dennis. Apa korelasinya? Gua aja yang bisa membahas dunia perskincarean. Apa gue pernah bahas Sela? Ya kan? Awal-awalnya doang gue gedek karena gue tahu dia yang umrohin si Isa Zega. Gue DM dengan baik, ya kan? Tapi sekarang kan gue nggak pernah bahas Sela. Karena apa? Udahlah, dua-duanya kan udah memproses laporan satu dan yang lainnya. Kita pantau aja. Cik urusan sekarang ya? Enggak juga sih. Tapi kata Doktif, Dennis dibayar 100 juta. Cocok kali ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, gua belum ada buktinya, belum ada itunya, gua nggak berani ngomong guys. Ya. Tapi make sense kalau misalnya Dennis ngikut-ngikutan gini, ada sponsornya, make sense banget. Dan sampai ini ya, gue ucapin ya guys, sampai detik ini tidak ada satu orang pun yang mensponsori aku untuk Barbar ya. Kemarin itu Jade membelikan aku tiket ke Indonesia karena aku mau lihat langsung bukti nyatanya ya. Karena aku udah paling gak suka itu orang minta tolong di speak upin terus buktinya tuh diedit-edit gitu loh. Jadi aku pulang ke Indonesia itu dibayarin tiketnya sama Jade. Itu benar ya. Iya, awalnya Niki bela Doktif pasti senggol Uya, terus Dennis nyenggol Niki tapi dicuekin lagi ke Nikinya. Karena engagementnya Dennis turun ya kan. Hari ini Rasman mau laporin Laura. Nggak usah gila-gila laporin lah. Si Rasman aja bentar lagi bakal naik guys laporannya. Ya. Yang dari Bang Hotman. Terus kelakuan tidak baik di dalam persidangan, ya kan? Itu udah ditarik juga kan? Dia bikin statement ini cuman untuk mengulur-ngulur aja dan kayak balas dendam gitu. Karena kan sekarang kliennya udah masuk ya kan. Jadi dia sebagai pengacara itu tidak profesional.
dia menjadikan suatu kasus tuh jadi ke pribadi, makanya dia emosional sampai gebrak-gebrak meja, sampai dia sampai dia mengata-ngatai ibunya segala macam ya kan. Nggak profesional dia sebagai pengacara. Emosionalnya, EQ dan IQ-nya itu harus nyambung. Karena apa? Sebagai pengacara itu mereka harus mempunyai karakter yang satu, etikanya baik di dalam persidangan. Kedua, membantu atau membela kliennya walaupun salah atau benar itu nggak apa-apa guys. Karena kan di dalam persidangan itu nanti yang mengetok siapa yang bersalah itu hakim. Tapi sebagai pengacara itu dia bakal memberikan jawaban dan penjelasan gitu kenapa sih bisa terjadi sama ini. Tapi kan nggak harus gebrak-gebrak meja, nggak harus ditunjuk-tunjuk hakimnya ya kan. Katanya kodok busuk saya berhasil selama 7 bulan. Benar. Kan dari awal aku bilang ini ya. Awalnya kenapa Rasman ini menjadi pengacaranya Fadel? Karena itu adalah strateginya dari Marissa Icha dan Fitri. Ya. Karena mereka ini sudah tahu strateginya. Kalau Nikita Mirzani ini orangnya gampang emosi, ya kan, gampang marah gitu. Jadi kenapa ini sampai 7 bulan? Selama 7 bulan ini kalau kalian lihat LP-nya yang ngelaporin ke Nikita itu banyak guys, tapi nggak jalan karena UU ITE segala macam ya kan, sampai ada pertikaian di kantor Jaksel gimana sih ya kan, gitu loh ya. Jadi ini cuman strateginya Marissa Icha dan Fitri ya, dan itu sudah terucap langsung dari Rasman. Waktu ketika Loli itu keluar kabur dari rumah aman, dia sendiri kan terucap bilang, iya Loli minta ditelepon sama Fitri Sauteru. Kalau dia pengacara yang baik, kalau dia pengacara yang itu, tenangin dulu anaknya. Mau gimana apapun, Loli Laura Mezani ini adalah anaknya Nikita Mirzani, bukan anaknya Fitri Sauteru. Ya. Janganlah menghancurkan hubungan ibu dan anak. Ya. Gitu loh. Jadi kita harus tunggu statement-statement dari Loli Laura Mezani ya. Kita tunggu. Karena apa? Kalian bisa lihat guys. Kemarin ini kayaknya setahun 2 tahunan lebih, ini huru-hara pasti ada yang mensupport. Ya. Dan terlahirlah dalang-dalangnya ya kan. Dia bilang, saya ikut campur, ya itu hak saya tahu anak ini sudah 5 tahun lebih ya. Saya punya hak untuk ikut campur. Kan itu statement yang goblok gak sih guys? Hah? Semua orang itu bisa ikut campur, tapi nilainya positif atau negatif ya. Yang kalian ubek-ubek ini adalah hubungan ibu dan anak. Merasa bangga gitu. Ya, merasa bangga gitu udah sampai bikin ibu dan anak berantem. Fit, lu bangga gitu ya? Apa yang lu banggain? Rumah juga bukan punya elu. Ya, gue udah sampai cek IMB-nya anjir. Ya, sampai tanahnya gue cek. Ya, ternyata itu ada persepakatan kamu sama JHL, tapi itu biarlah nanti. Itu karena ranah sengketa. Jadi kalau misalnya kalian ngomong gitu, ntar kalian nggak ngerti gitu ya. Kenapa Fitri ini bisa tetanggaan sama JHL? Itu panjang guys ceritanya ya. Karena aku sudah ada titipan juga tidak boleh membahas itu untuk sementara ini. Bukannya nggak boleh, jangan dulu dibahas. Karena apa? Nanti ada surprise gitu loh buat Chen. Terus arsiteknya itu dibayar nggak? Yang Antonio Liu nggak, gue nggak tahu. Tapi kalau misalnya orang-orang lain seperti tukang daerah residence, terus pertanahannya itu nggak dibayar. Sampai ada orangnya datang ke aku minta speak up, tapi
katanya udah ada sindikat, dia bakal bayar gitu. Kalah si IA sama Kayoke, Cece bisa jadi dukcapil. Aku ini sudah mencoba untuk melantikan diri untuk menjadi anggota DPR pemberantas ani-ani. Walaupun aku pernah jadi ani-ani ya guys, ani-ani pelakor lah ya. Jadi kalau ada teman-teman gue jadi pelakor juga, gue masukkan mereka, ya kan? Ya, si Gayung Pinky Lope segala macem. Ini udah ada pasalnya nih ya. Awalnya viral dulu aja biar teguran sosial dulu aja, ya kan? Nextnya itu. Aku sudah melampirkan resume aku, ya kan? Aku tahu cara gimana ani-ani untuk memelet laki-laki itu. Aku sampai telusuri di mana dukun-dukunnya. Ada yang di Sukabumi, ada yang di Pik. Yang di Pik Cuco loh. Itu dalam perumahan, dalamnya itu sanctuary Nyi Roro Kidul, ijo-ijo gitu. Cucok loh itu. Dalam perumahan Pik. Gue baru tahu. Setahu aku dukun-dukun itu ya di Kalimantan, ya kan, di perdesaan gitu ya. Ini ada salah satu di komplek Pik ya guys, ijo-ijo ya. Dipanggilnya Bunda. Ada yang tahu nggak nih? 1.100 orang yang nonton, ada yang tahu nggak dukun yang dalam perumahan Pik terus masuk ke dalam ruangannya ijo-ijo ya. Di rumahnya itu guci-guci semua. Ya. Spill dukun Pik, jangan nakal pasti ini pasti netizen ada yang mau ngerebut laki orang nih, sampai sepil dukun orang nih. Ngapain kalian nanya dukun-dukunnya di mana, ha? Laki siapa yang kamu guna-gunain? Share mana Piknya? Dukun elit ya, dukun elit. Umur Gucci Gang, ya Gucci. Cina ya dukunnya, iya kayaknya sih. Ani-ani nih yang komen nih ya pasti nih, ya. Lagi kurang transparan kalau gitu nanya-nanya dukun, ya kan. Laki-lakinya sudah mencari ani-ani yang lain. Ya guys, sebagai salah satu alumni ani-ani, ya kita nggak bisa berdiri teguh gitu ya, kayak merasa petang-peteng. Ani-ani itu banyak, ya kan, saingan banyak, apalagi peletnya dukunnya tak kuat-kuat, ya kan. Kamu punya apa? Punya tete, bencong juga punya tete, say. Yo ke DPR pemberantas war-war iso, iya betul. Kalau Fit nggak ikut ani-ani, Fit kalau nggak ikut jadi ani-ani biar nggak dapat duit, Kak. Dia itu mucikarinya. Emang jadi ani-ani gimana caranya, Cek? Janganlah kau berhijab, ya kan? Istighfar. Ani-ani itu buat perempuan-perempuan atau bencong yang kehilangan arah, ya kan? Yang merasa dia cantik, ingin menginjak semua harta dan martabat laki-laki, bisa dipegang karena uang. Janganlah. Makanya kenapa aku tobat. Aku mantan ani-ani ya guys. Aku harus mengakui. Jadi aku tahu gitu caranya gimana, ya kan. Janganlah begitu. Bejir Yoke, gue lagi masak sampai ngakak tuh kencing-kencing. Kadang bener loh omongannya. Ya karena gue ani-ani guys. Gue pernah jadi ani-ani, jadi gue tahu kalau misalnya gue ibu solehah ya, istri yang baik, ngomongin ani-ani nggak nyambung ya. Gimana kita memberikan sesuatu contoh tapi kita nggak tahu kehidupan itu, ya kan. Kalau aku kan pernah nggak bangga juga ya guys. Cani ani insa ketemu tutu, iya betul. Mantan antinya udah jompo sekarang, udah koyoan semua, IM. Kak Fitri punya duit gak sih? Punya. Tapi gak sebanyak yang kalian pikir.
Guys, logika ya. Kemarin kan tuh ada ibu-ibu yang nagih hutang. Kalau misalnya dia nggak punya hutang, ya, tidak merasa, tanya gitu, Bu, mana hutang saya? Mana buktinya? Kalau ada buktinya, itu nama atas nama saya, pinjaman saya bayar. Kan enggak, malah jawabnya, nanti saya bagi-bagi sembako. Itu urusan apa? Siapa yang suruh? Nanti saya akan laporkan KTP, nomor plat, nomor apa kendaraannya di up sama dia. Terus ujung-ujungnya dia bilang, aduh, saya punya hutang. Itu gerbang saya aja apa? Harganya 5 miliar. Apa korelasinya? Ya. Misalnya nih, kita paket COD gitu beli ya, beli sambal beli bis ini. Ditagih sama Gojeknya. Bu, ini sambal beli bisnya 20.000. Saya nggak mampu bayar sambal beli bis ini. Tuh, tagar saya 5 miliar. Ya kan, sambal beli bisnya tetap harus dibayar kan, guys? Ya kan? Ya, mau 20.000, mau 5 miliar. Ini adalah kewajiban lu. Nggak ada hubungannya sama pagar lu yang 5 miliar, anjir. Ya nggak? Sambal beli bis boleh lah kali sponsor, ya kan? Masuk loh. Masuk iklan loh ini, 1.100 orang loh yang nonton sambal beli bis, ya kan? Kirain suara kentut lo kayak enggak. Ya kursi kali. Kalau kentut mah gue pasti ngomong, guys. Ngapain kentut aja bohong? Enggak kentut. Sumpah gue gak kentut. Ya ampun. Guys, seorang kentut aja lu masih fitnah sama gue. Guys, kalau gue kentut, lu bilang maaf ya guys, kentut, ya kan? Enggak, gue kagak kentut. Nanti lu flashback aja kayaknya. Yo, ini nih. Aduh, heboh kali. Nggak kentut, bener. Iya, beli